Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita masuk pada materi hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Oke, sebelumnya kalian belajar tentang sudut pusat dan sudut keliling. Berarti di sini kalian sudah tahu sudut pusat itu terletak di mana gitu ya. Sudut pusat itu terletak pada titik pusat lingkaran. Oke. Yang pertama, hubungan perbandingan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Oke. Hubungan perbandingannya adalah sudut pusat banding sudut pusat, panjang busur banding panjang busur, luas juring banding luas juring. Nah, di sini karena ada dua, maka dibedakan. Yang pertama sudut pusatnya X, yang kedua berarti Y. Nah, kalau ini X yang di atas berarti semua harus terletak di X semua. Jadi sudut pusatnya, panjang busurnya, serta luas juringnya. Untuk yang ini, yang bawah berarti Y semua. Gitu ya, untuk membedakan saja. Atau dapat ditulis seperti ini biar nggak kepanjangan sudut pusat X banding sudut pusat Y, panjang busur X banding panjang busur Y, dan luas juring X banding luas juring Y. Oke, biar lebih jelas lihat contoh. Contoh yang pertama adalah ini contohnya. Pada gambar berikut, panjang busur AB 28 cm, panjang busur CD adalah berapa? Nah, ini gambarnya. Ternyata dari gambar ada dua buah sudut pusat. Nah, biar gampang kamu bedakan X dan Y. Oke, sebentar. Nah, X-nya yang mana? Boleh yang 36, boleh yang 90, tentukan, bebas. X-nya yang 36, boleh. Berarti panjang busur AB ini juga X, luas juring AOB berarti X. Nah, berarti 90 ini apa? Y-nya. Oke, jawab ya. Sehingga di sini sudut pusat banding sudut pusatnya sudut pusat X, ini sudut pusat Y, sama dengan karena yang diketahui panjang busur berarti panjang busur X banding panjang busur Y. Luas juringnya perlu ditulis nggak? Tidak perlu karena di sini tidak diketahui. Oke, tinggal dimasukkan sudut pusat X-nya berapa ya tadi? 36 derajat, tulis 36. Banding 90 derajat. Sama dengan panjang busur X. Panjang busur X-nya yang mana nih? X-nya kan ini, berarti AB. Nah, panjang busur AB-nya sudah ketahuan. Nah, berarti ini adalah panjang busur X. Tulis 28 cm. Per panjang busur Y-nya yang mana? Panjang busur CD. Ternyata yang ditanya. Berarti ini adalah panjang busur Y. Panjang busur CD. Nah, sederhanakan dulu biar gampang. Ini derajatnya dicoret. Nah, 36 sama 90 bisa disederhanakan? Bisa. Atau langsung kali silang juga boleh. Ya, Bu, saya mau kali silang langsung? Boleh. Nah, lihat dulu yang ditanya. Yang ditanya silangnya kemana nih? Silangnya berarti ke sini. Sama 36. Sehingga bisa ditulis panjang busur CD sama dengan silangnya dengan 36. Maka yang disilang itu diletakkan di bawah. 36. Nah, silang yang kedua mana? 90 sama 28. Tulis di atas 90 dikali 28 cm. Tinggal kamu sederhanakan, berarti kamu harus mahir pembagian. 90 sama 36, mau disederhanakan boleh. Bu, saya maunya yang 28 sama 36 juga boleh, bebas. 90 sama 36 dulu, Bu. Boleh. Dibagi berapa? Dibagi 9. Oke, kita bagi 9 berapa? 10. Berarti ini juga harus bagi 9. 36 bagi 9 berapa? 4.
Nah, 28 habis nggak dibagi 4? Habis. Berapa? 7. Sehingga diperoleh 10 kali 7. Berapa 10 kali 7? 70. Satuannya apa nih? Sentimeter. Sehingga ketemu panjang busurnya yaitu 70 cm. Jelas ya? Contoh nomor 2. Pada gambar di samping, luas juring COD. COD. Tentukan X sama Y-nya. Bu, saya X-nya mau yang 60. Boleh. Bu, saya X-nya mau yang 150. Boleh. Kalau ini X, berarti COD. Ini COD ya. Nah, berarti ini juga X. Yang ditanya apa? AOB. AOB. Ini yang ditanya. Berarti ini Y-nya yang ditanya. Nah, kita jawab seperti biasa perbandingannya sudut pusat banding sudut pusat sama dengan karena luas juring berarti luas juring banding luas juring. Yang atas X, yang bawah Y. Ini X, ini Y. Tinggal dimasukkan. Mana sudut pusat X? X-nya kamu yang 150. Berarti tulis 150 per 60 derajat. Sama dengan luas juring X-nya udah ada. Oh ini, luas juring X-nya 120 cm. Tulis 120 cm persegi banding. Luas juring Y-nya ternyata luas juring AOB. Yang ditanya, derajatnya coret dulu. Ya kan? Kali silang. Oke, luas juringnya silangnya ke 150. Berarti 150-nya taruh di mana? Di bawah. Sehingga dapat ditulis luas juring AOB sama dengan 150-nya taruh di bawah 150. Di sini silang yang kedua adalah 60 kali 120. 60 dikali 120 satuannya cm persegi. Sehingga luas juring AOB sama dengan sederhanakan coret atas bawah. Nolnya dulu dihilangkan. Nih nolnya 1 berarti yang bawah 1. Dibagi berapa? Bu, ini dibagi 3. Boleh. Dibagi 3 berapa? 2. Ini dibagi 3 berapa? 5. Mana yang bisa dibagi 5? 120 dibagi 5 berapa? 24. Sehingga luas juringnya 2 kali 24. Berapa 2 kali 24? 48 cm persegi. Ini luas juringnya. Jelas ya? Oke, lanjut. Yang kedua, hubungan sudut pusat dengan sudut lingkaran terhadap panjang busur dengan keliling lingkaran. Jadi ini panjang busur dengan keliling lingkaran. Nah, kalau ini apa hubungannya? Nah, ini panjang busurnya itu sama dengan sudut pusat per 360. 360 itu adalah sudut lingkaran, satu lingkaran penuh dikali keliling lingkaran. Jadi kalau yang ditanya panjang busur, di sini dikalinya dengan keliling lingkaran. Diingat-ingatnya gitu. Atau biar gampang ditulisnya panjang busur sama dengan sudut pusat per 360 dikali keliling lingkaran. Apa rumusnya? 2πr. Gitu ya. Oke. Hubungan sudut pusat dengan sudut lingkaran terhadap luas juring. Nah, kalau luas juring itu dengan luas lingkaran. Atau bisa ditulis luas juring sama dengan sudut pusat per 360 derajat kali luas lingkaran. Atau bisa ditulis dengan rumus luas juring sama dengan sudut pusat per 360 derajat dikali luas lingkaran apa? PR kuadrat. Pokoknya diingat-ingat kalau panjang busur di sini dikalinya dengan keliling lingkaran atau 2πr. Kalau luas juring dikalinya dengan luas lingkaran. Oke, contoh berikutnya adalah pada gambar di samping sudut pusat POQ sama dengan 120 derajat. Sebentar, biar gampang. Ini gambarnya. Sudut pusatnya 120, jari-jarinya 42. Kalau diperhatikan dengan contoh yang tadi, ternyata di sini sudut pusatnya hanya 1 dan yang diketahui adalah jari-jarinya. Maka ini dapat diselesaikan bukan dengan perbandingan yang tadi, tapi dengan rumus
Karena yang ditanya luas juring, berarti sudut pusat per 360 derajat dikali pi r kuadrat. Oke, berarti luas juringnya sama dengan kita tulis sebentar. Luas juring sama dengan sudut pusatnya adalah 120 derajat per 360 derajat dikali pi-nya 22/7. Kenapa pakai 22/7? Karena habis dibagi 7, R-nya 42 kan? Nah, R-nya berapa nih? 42. Karena R kuadrat berarti kali 42. Sederhanain dulu. Derajatnya dicoret. Ini nolnya juga bisa dicoret. Masing-masing dibagi 12 bisa? Bisa. Bagi 12, 1. Bagi 12 berapa? 3. 42 habis dibagi 7 berapa? 6. 6 habis dibagi 3, 2. Berarti luas juringnya ketemu. 22 kali 42 dikali 2. Kamu kalikan semuanya. Hasilnya adalah 1848 cm persegi. Contoh nomor 2. Sudut pusat AOB-nya 72 derajat. Jari-jarinya 35. Seperti tadi di sini sudut pusatnya hanya 1 dan diketahui jari yang ditanya apa? Panjang busur. Sehingga rumus yang digunakan adalah panjang busur sama dengan sudut pusat per 360 derajat dikali 2 pi r. Sehingga panjang busurnya ketemu, yaitu sudut pusatnya 72 derajat per 360 dikali 2 kali pi-nya 35 habis dibagi 7 enggak? Habis, berarti 22/7 pi-nya ya. Dikali R-nya berapa nih? R-nya 35. Sederhanain, derajatnya coret. 72 sama 360 bisa langsung disederhanakan, bisa bagi 72 1, bagi 72 berapa? 5. 35 habis dibagi 7 berapa? 5. Nah, 5 ini habis dibagi 5. Berarti panjang busurnya ketemu. Berapa? 2 kali 22 berapa? 44 cm. Oke, bisa difahami ya? Nah, materinya cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat, semangat belajar dan semangat sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.